Ini yang isu terakhir saya kira, potensi kecurangan dalam pemilu. Mudah-mudahan saya masih ada waktu. Potensi kecurangan dalam pemilu, apakah masyarakat menilai Jokowi netral? Kalau di data ini, mayoritas masyarakat menilai Jokowi netral, 60%. Tapi yang menyatakan tidak netral juga cukup banyak, hampir 30%, 28,7%. Ini angka yang juga penting untuk dilihat ya. Kemudian netralitas aparat negara atau pemerintahan juga mayoritas dinilai masih netral, tetapi yang menyatakan tidak netral juga cukup banyak, ada 28%. Inikah bukti bila Jokowi netral? Ditulis oleh Andin. Pemilu 2024 semakin dekat. Tahapan pemilu terus dilakukan. Sekarang sudah sampai kepada tahap masa kampanye. Setiap peserta Pilpres dan para caleg diberi waktu sampai 10 Februari 2024 untuk melakukan kampanye merayu hati masyarakat. Seorang presiden dituntut untuk netral menghadapi pesta demokrasi ini. Kenetralan presiden demi menjaga pemilu yang adil, berkualitas, dan bisa berjalan lancar. Tetapi banyak pihak yang meragukan netralitas Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu Presiden Jokowi berusaha untuk memperlihatkan kenetralannya. Ketika capres peserta Pilpres 2024 diundang ke istana untuk makan bersama. Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo diundang makan bersama Presiden Jokowi. Makan bersama ini bertujuan untuk menurunkan tensi politik dan meyakinkan publik bila Presiden Jokowi berusaha netral. Tapi tetap saja, hanya makan siang tidak bisa meyakinkan publik bila Presiden Jokowi bersikap netral. Apalagi salah satu peserta Pilpres adalah anaknya sendiri, yaitu Gibran Rakabuming yang merupakan cawapres Prabowo Subianto. Sulit rasanya seorang ayah bisa bersikap netral walaupun anaknya ikut Pilpres. Apalagi perjalanan Gibran menuju posisi cawapres penuh dengan kontroversi. Isu dinasti politik dan Mahkamah Konstitusi sebagai mahkamah keluarga menjadi polemik yang menggemparkan negeri. Oleh karena itu, banyak pihak yang menyaksikan bila Presiden Jokowi bisa netral. Nah, kebetulan ada lembaga survei yang berusaha mengukur pendapat masyarakat terkait kenetralan Jokowi di pemilu 2024. Lembaga Survei Indonesia merilis survei soal penilaian netralitas Presiden Joko Widodo dalam konsultasi pemilu 2024. Sebanyak 60,2% responden menilai Jokowi netral. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan memaparkan mayoritas responden menilai Jokowi netral. Namun sebutnya tidak sedikit juga yang meragukan netralitas Jokowi, yaitu sebesar 28,7%. Ini yang isu terakhir saya kira, potensi kecurangan dalam pemilu. Mudah-mudahan saya masih ada waktu. Potensi kecurangan dalam pemilu, apakah masyarakat menilai Jokowi netral? Kalau di data ini, mayoritas masyarakat menilai Jokowi netral, 60%. Tapi yang menyatakan tidak netral juga cukup banyak, hampir 30%, 28,7%. Ini angka yang juga penting untuk Jayadi kemudian menyampaikan netralitas aparat pemerintahan dalam hajat besar politik di 2024. Survei menunjukkan sebanyak 60,5% responden menilai aparat pemerintahan tidak berpihak kepada pasangan capres-cawapres tertentu. Pertama, ternyata mayoritas masyarakat meyakini bila Presiden Jokowi netral di pemilu kali ini. Mungkin mereka menilai Jokowi selama ini tidak terlihat terang-terangan mendukung salah satu paslon capres dan cawapres. Dukungan Jokowi kepada salah satu paslon hanya merupakan narasi yang dibangun oleh lawan politik Jokowi
dan lawan politik dari Prabowo Gibran. Mereka berusaha menjatuhkan nama Jokowi, diharapkan nama Prabowo Gibran bisa merosot. Tapi nyatanya, makin diserang, malah makin moncer. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi tetap tinggi. Elektabilitas Prabowo Gibran pun tetap berada di puncak, tidak terpengaruh isu negatif yang berkembang di masyarakat. Kedua, mungkin ada juga pihak yang meragukan sigi ini. Pihak ini beranggapan bahwa hasil sigi ini hanya pesanan pihak tertentu. Ya, namanya orang bebas berpendapat. Ketiga, nilai 60% yang yakin presiden netral mungkin masyarakat bawah yang tidak terlalu mengikuti perkembangan politik secara detail. Jadi mereka hanya beranggapan bahwa Jokowi merupakan orang baik. Jadi isu apapun yang datang, Jokowi tetap dianggap orang baik yang tidak mungkin tidak netral. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kan? Faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92. Approval ratingnya. Kita mau ngomong apa? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik loh. Jangan salah loh. Jangan pernah ngelawan orang baik loh, Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau, Pak, sama orang. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Keempat, ternyata hampir 30% masyarakat yang tidak yakin Jokowi netral sepertinya mereka yang mengikuti cukup detail perkembangan politik tanah air. Mereka adalah pelajar, mahasiswa, dan orang-orang yang mempunyai ketertarikan lebih dengan politik. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah. Sekarang kita berpindah ke isu lain, debat Capres-Cawapres. Tidak banyak Caca yang bisa kami tanyakan soal debat Capres-Cawapres ini karena survei telepon kan tidak bisa banyak-banyak. Apakah masyarakat tahu akan ada debat Capres? Nah ini tantangan ya, yang tahu baru 39%-an. Sedikit sih sebetulnya. Padahal debatnya tinggal 2 hari lagi kan? Bener nggak? Tanggal 12, 2 hari lagi, bener? 2 hari lagi, Mas. Iya, jadi sedikit yang tahu soal debat Capres ini. Walaupun sudah diberitakan oleh medianya Mbak Caca dengan cukup masif ya. Nah, kalau kita tanya apakah mereka tertarik atau tidak tertarik, kesimpulannya mereka tertarik sebetulnya. Tertarik, karena mayoritas tertarik untuk menonton acara debat tersebut, baik di kalangan yang sudah tahu akan ada debat maupun di kalangan yang secara umum, baik yang tahu maupun tidak tahu. Mengapa tertarik? Di kalangan yang tertarik, kami tanyakan alasannya apa? Alasan pokok adalah untuk mengenal visi misi calon lebih baik. Jadi ya ini sesuai dengan apa tujuan dari debat yang disampaikan oleh KPU ya, antara lain untuk memperkenalkan visi misi calon. Jadi cocok ini. Selain itu mereka ingin lebih mengenal calon lebih dekat dan lalu melihat atau melakukan assessment terhadap kualitas calon dan seterusnya. Alasan yang tidak tertarik menyaksikan debat, ini yang tidak tertarik cukup banyak sih. Kalau di sini kan ya sekitar 16-17% yang tidak tertarik ya. Itu pertama tidak ada waktu nonton, ya mereka sibuk, kurang suka politik, juga nggak paham dengan apa yang dibahas, lalu sibuk bekerja ya. Itu terkait dengan yang pertama juga. Jadi alasan-alasannya tidak begitu substantif, sedangkan alasan tertarik debat cukup substantif. Ini dari masyarakat. Apakah benar nanti lebih dari 70%, 80% nonton debat? Kita lihat nanti tanggal 12.